Oke, hello semuanya, welcome back lagi sama gue di S Channel. Hari ini gue mau cerita tentang pengalaman gue, ya nggak, bawa delivery pas corona. Gue lupa deh itu hari berapa atau tanggal berapa, tapi yang jelas kalau gue nggak salah nih ya, itu udah PSBB, cuman atau H-1 sebelum PSBB gitu, gue lupa pastinya. Tapi hari itu seru banget karena ordernya dikit, harusnya dapetnya dikit, tapi gue bisa bawa pulang gede. Nah, bengkaknya gimana dan keseruan hari itu kayak gimana? Yuk, mari dilihat, disimak. Moga-moga jadi hiburan atau bahkan tambahan pengetahuan buat teman-teman semuanya. Stay tune terus on my channel. Kita lihat bareng-bareng cara gua gimana. Semoga bisa diambil positifnya. Jeleknya jangan lo ambil, apalagi ngelihat muka gua yang udah jelek ya. Lupain aja, emang udah begitu dari aslinya. Yuk, mari dilihat sama-sama. Narik pada saat corona tuh bener-bener sesuatu dah, karena kemarin 3 hari skor itu 0-0, baru kemarin doang tuh dapat masuk 2 order. Biasa di daerah Pondok Gede sini juga rame, tapi nyatanya kok di daerah sini parah kemarin. Nah, ngisi tol dulu. Gue udah dapat satu order delivery sekitar 150.000, 20 kiloan. Saatnya kita keluar prepare. Sekarang jam 5, ngopi-ngopi dulu, enggak, sambil nungguin sampai udah terang ya enggak. Tuh, masih dapetnya cuman atu. Yang itu juga sama, dapat satu tadi opik. Aduh. A few moments later. Nah, karena dari pagi itu gak dapet apa-apaan, cuman dapet satu doang, itu pun dari rumah nyampe ke Lenteng Agung. Habis itu gak dapet lagi, gue bawa gokar. Jadi akhirnya ya udah, gue stay di satu tempat sambil gue nyoba konfirmasi. Nah, ini cara gue konfirmasi di delivery yang titiknya banyak. Semoga berguna kalau mau diikutin, tapi kalau nggak pun juga nggak masalah sih, karena tiap orang punya kesenangan masing-masing untuk cara ngerip atau ngetripnya itu gimana. Yuk disimak, nanti lo bakal lihat kenapa dari Argo sekitar 100 ribuan yang tadi gue bilang jadi 400.000 di ending video. Nah, sambil nungguin ini kan udah banyak nih ya titiknya ya. Aplikasinya agak beda karena adanya an update gitu kan, tapi intinya sama. Masuk ke booking details, jangan cancel booking. Sambil menunggu waktu ya nggak, kita bisa ketik-ketik WhatsApp ke mereka orang itu kan. Nah, biar mereka tahu kapan kita mau berangkat, dan kita bisa minta share location dari mereka agar kita tidak nyasar, terutama di saat-saat begini ya. Kalau nyasar tuh kayaknya lo buang waktu dan nggak guna, jadi mending lo kontak, itu nggak ada salahnya. Buat yang mau ngikutin gua sih bikin template, hopefully-nya atau harapan gua ya nggak, dari beberapa orang ini nih ya nggak, itu bisa dibales dan mereka bisa sharing. Dari beberapa yang gua WhatsAppin udah ada yang dibales tuh kan. Kalau begini kan mempercepat pekerjaan, jadi kerja tuh bu ya efisien gitu loh. Gini kan enak, yoi nggak? Nah, abis tadi konfirmasi seperti yang gua kasih tahu ya, kalau konfirmasi itu nomor udah pasti ada, lo bisa konfirmasi duluan sebelum lo berangkat untuk menghemat waktu. Dan akhirnya gua mutusin buat jalan karena udah nggak dapat order lagi, walaupun akhirnya gua kaget karena tempatnya beda banget dan lebih rapih dibanding tempat sebelumnya. Ini adalah order BP dari PT Tiga Raksa, mitranya Bukalapak. Tapi seperti yang lo tahu, buat yang udah pernah ngambil, Bukalapak itu ordernya agak-agak nyeleneh karena masuk gang, karena dia masuk ke buka warung. Jadi siap-siap buat yang
ngambil order Bukalapak itu harus siap mental dan harus bisa nyetir karena lu akan dihadapkan dengan gang-gang sempit. Nah, buat yang mau tahu tempatnya gimana, bisa dilihat di sini. Ini dia tempatnya. Gue jadi berasa bener-bener jadi kurir angkutan. Hehe, ketahuan banget, gue udah lama banget gak ngambilin order 3 raksa. Nyampe nggak sadar kalau tokonya pindah. Dan kawasannya kok lebih rapi ya, lebih enak tempatnya, nggak kayak kemarin waktu di Kubik dapat ID card tuh. Nah, abis nyampe lu wajib absen biar lu dapet antrian, karena 3 raksa ini pernah dikerjain sama teman-teman mitra yang tanda kutipnya nakal, mempermainkan waktu tunggu. Tapi ini pengalaman real, gue tidak mainkan dan antriannya ternyata cukup panjang. Jadi pada saat antrian panjang, lo kasih jeda waktu lebih kurang 1 jam karena memang minimal atau maksimumnya 1 jam lo dikasih free waiting time gitu kan. Nah, setelah 1 jam itu selesai, nah lo lapor ke CS agar diaktifkan waktu tunggunya. Dan kasus di Bukalapak ini atau di PT 3 Raksa ini pada saat gua ngambil kemarin di tanggal 6 nih, gue baru ingat. Nah, itu seru banget karena waktu tunggunya panjang banget dan ini banyak banget teman-teman yang nggak bisa ngirim ordernya. Gimana asiknya? Nih videonya. Ayo, mari berhitung. Ada berapa mobilnya? Gila ya. Masih sampai ke ujung sono. Ini mah kenyang nih duitnya. Lu mau aja gak kreatif YouTuber terkenal? Dari jam 12.40 sampai mau jam 3 kayaknya sekarang. Hujan badai. Loading terhenti kawan, tapi saldo rupiah tetap mengalir. Hidup jujur itu enak, tapi jangan coba mempermainkan. Moga-moga rezeki tetap ada ya pas beginian. Doa usaha. Sekitar jam 7 lebih kurang tadi 6.40 cut off, dan kita nunggu 6 jam waktu tunggunya, pas banget lebih kurang 6 jam. Kita lihat nanti aja dibayarnya berapa sama hasilnya gimana. Tebakan gue sih tutup nih, cuman kayaknya seru nih hari ini. Yuk, ini pengalaman pertama nunggu sampai 6 jam untuk satu muatan MPV. A few moments later. On the way. Masuk ke komplek-komplek, moga-moga nggak nemu yang jalan-jalan ajaib ya. Udah ngirim malam gini, kalau ketemu jalan ajaib mah ngeri banget ini. Untungnya gue udah sebar WhatsApp dan teman-temannya, jadi harusnya konsumen sudah bisa menerimanya dengan baik. Warteg di gang sempit, DO pertama udah sangat-sangat susah nih, DO kedua lebih asik lagi. Ini ada warteg nih, kayaknya ini ada wartegnya nih. Itu bener dan kita lanjut jalan, tapi yang ketiga ini gua hubungin nggak bisa. Coba kita lihat aja karena situasi juga sudah jam tuh, 9:30. Gua rasa juga warung udah mulai pada tutup ini mah. Kalau yang tutup ya sudahlah, kita balik kanan saja. Yang penting kita pastikan tempatnya. No, wayahe tuh kan. Gila nggak lo kalau gua yang bawa. Order jalan terus. Setelah perjalanan panjang, sebenarnya nggak panjang juga sih, cuman ngeselin aja. Masuk-masuk ke gang tuh tanda kutipnya tuh ngeselin kalau buat gua ya. Karena gua bawa satu MPV yang tanda kutipnya itu bukan MPV, tapi berasa gua kayak bawa Jeep. Kenapa? Buat nekuk susah, buat muter balik susah. Yes, itu wuling kondisinya begitu. Tapi resiko driver ya gue mau nggak mau harus jalanin. Sempat dikunciin juga karena udah ada pembatasan coronaan, jadi ya ada yang ngunciin gue di pagar, padahal gue udah bilang sama security kompleknya kalau gue tuh masuk ngirim barang. Ya itulah kejadian konyol ya. Tapi sampai satu ketika aplikasinya error di malam itu, mampus gua. Dan nih ya beginilah gue bilang, SOP-nya kita kontak CS tapi nyatanya
Memang tidak bisa langsung selesai detik itu juga, dan ini pada saat gue kontak CS seperti ini. Udah jam setengah 11, gue ngechat CS dan hasilnya agak-agak gimana-gimana gitu kan, karena kondisinya titik gue di sini nih ya, enggak, titik gue aneh di poin 3 padahal gue ada di poin 4, tinggal 5, 6, 7, 8 dan menyelesaikan gitu loh. Ini 4 udah kelar, kurang 6 lagi. Ya Tuhan, diulang lagi CS nya beda. Aduh gila nih, kelar jam 1 pagi nih demi 500.000 jam 1 pagi 20 kilo. Jalanin mau nggak mau lah. Kita coba dealing sama CS dulu. Nanti di ending video gue bakal cerita. Gue kayaknya bakal skip video ini soalnya emang udah malam. Gue mau fokus aja biar cepet. Nanti kita ceritanya di ending. Kita ketemu lagi di ending dengan segala macam problem yang ada. Akhirnya gue kembali lagi ke gudang karena aplikasi error dan gue nggak tahu. Gue udah ngirim nyampe order kelima, nanti gue kasih lihat. Gue balik lagi ke titik 1 dan sekarang udah mau jam 12. Enggak loh, siapa yang mau nerima barang? Gila nggak? Tapi sampai di gudang lo bisa lihat kayak di sebelah sini, gile ngantrinya masih lama. So ya sudah, gue lapor lagi ke customer service, gue informasikan kondisi agar bisa disesuaikan. Karena itu sudah menjelang pagi, itu gue balik sampai gudang sekitar jam 12 lewat, hampir jam 1 malah. Dan itu order gue baru selesai sekitar jam 3. Jam 3 dan masih di jalan. Sekarang gue masih on duty. Dan dengan segala masalah yang ada hari ini, fix hari ini penuh warna. Ya nikmatin aja. Ini pun jangan dicontoh ya, sambil jalan gue masih koordinasi sama CS. Karena waktu tunggu gue yang lebih kurang hari ini gue calculate itu 6-10 jam. Gue lupa pastinya, tapi yang jelas di atas 8, kemungkinan di bawah 10 atau sampai dengan 10 jam. Itu belum masuk di hitungan kalkulasi gue. Coba aja nanti kita lihat gimana reporting dari CS. Udah nyampe di Pondok Gede ternyata. Cepet juga ya. Bentar lagi ketemu kasur. Mana kasur? Dan titik cerah sudah didapat, tapi baterainya terlanjur habis. Kita nanti tinggal terima kasih sama customer service. Jadi itulah perjalanan gue kemarin, dengan segala macam trouble yang ada gitu kan. Karena mungkin aplikasinya error juga yang gue rasa ya. Ngapa waktu tunggunya belum masuk-masuk. Tapi ya yang jelas gue terima kasih, appreciate sama delivery. Buat yang bilang delivery itu macam-macam, buat gue delivery itu is the best. Aplikasinya masih baik, walaupun customer service-nya terkadang juga perlu dijelaskan beberapa kali, atau kita perlu jelaskan dengan detail baru mereka paham. Ya, setiap aplikator pasti ada plus ada minusnya, cuman gue tidak mau membahas yang aneh-aneh. Gue cuma punya prinsip, mau jalani tidak ya sudah. Hidup Anda, jalani, tinggalkan kalau tidak senang. Gue di sini cuma sesama driver, gue bukan orang delivery. Gue hanya senang di sini karena ini adalah cikal bakal dari usaha gue yang akan besar nantinya, yang akan gue yakini itu menjadi terkabul atau terwujud. Tapi ya kita nggak tahu gimana. Gue anggap ini adalah anak gue yang akan gue besarkan, yang akan gue panen hasilnya 10 tahun kemudian. Ya buat yang ngomong ngimpi, ya emang bener itu ngimpi. Tapi yakinlah semua berawal dari mimpi, usaha, dan doa. Nah, buat yang nanya kenapa gue bisa dapat gede, jawabannya sudah terjawab. Gue waktu itu nunggu lebih dari 7 jam kalau gue nggak salah, atau 8 jam dihitungnya, gue nggak tahu. Yang jelas waktu tunggu gue itu 300.000 dan argo aslinya cuma 100 sekian. Itu pun kepotong karena ada beberapa tempat yang nggak bisa gue datengin karena aplikasinya error dan konsumennya sudah confirm sama gue bahwa tokonya sudah tutup. Jadi kalau begitu gimana, kita tidak boleh langsung pulang. Lebih tepatnya kita konfirmasi sama CS.
kita jelaskan kondisinya, kita bisa capture WhatsApp, atau mungkin kita bisa recording untuk pembicaraan dengan konsumen. Jadi ada buktinya. Karena Delivery itu aplikasi luar dan dia menjunjung tinggi yang namanya komitmen. Kecuali kalau memang lo menyepelekan aplikator, ya kita nggak tahu. Tapi aplikator juga sudah berjuang sebisanya mereka. Itu yang perlu kita pahami bersama, masukkan dalam pikiran bersama. Jadi jangan sekedar berpikir, wah kampret aplikator, wah begini. Tidak. Itu loh, aplikator juga sudah berjuang cukup baik gitu loh. Tanpa adanya aplikator kita juga bukan siapa-siapa. Ingat, kita masih butuh dia, dia pun juga butuh kita. Jadi jangan punya anggapan, oke ya sudah gitu loh, tanpa adanya kita lo bukan apa-apa. Jadi lo harus menganak emaskan kita si driver. Iya, posisi itu ada benarnya, tapi tidak selamanya seperti itu. Lo tetap harus ngikutin yang aturan yang ada, karena kita juga bisnis kemitraan, kita harus turut atau tunduk pada mitra. Anggaplah kita beli franchise atau kita beli nama dia untuk kita bisa berusaha. Sekian dari gua. Semoga bermanfaat, tapi kalau ternyata nggak bermanfaat atau gimana-gimana ya jangan diambil hati. Buat yang mau diskusi, feel free komen di bawah. Gua tunggu komenannya, kita bisa discuss bareng. Thanks for watching. Gua YS, gua izin pamit. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.